Apa yang terjadi ketika cinta tumbuh di tempat yang seharusnya tidak pernah ada ruang untuknya? Sebuah rahasia terungkap di balik hubungan antara menantu dan ibu mertua yang tak pernah diduga, yang akhirnya menghancurkan segalanya. Selamat datang di cerita penuh intrik dan kejutan ini, di mana takdir, rasa cinta, dan pengkhianatan bertemu di jalan yang tak terduga. Kali ini, kita akan menyelami kisah tentang Satria, Friska, dan Farida, sebuah kisah yang akan mengubah pandangan Anda tentang hubungan keluarga, cinta, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk memberi like jika kamu menikmati cerita ini, komen di bawah untuk berbagi pendapatmu, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah penuh kejutan lainnya. Di sebuah desa kecil pinggiran perkotaan, hidup seorang pria muda berusia 30 tahun bernama Satria, yang menikahi Friska, gadis cantik dan penuh harapan dari keluarga yang dihormati di desa mereka. Pernikahan mereka terlihat sempurna di mata orang luar. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ibu Friska, Farida. Farida, seorang wanita berusia 50-an dengan wajah yang selalu ramah dan penuh kasih, sering membantu Satria dan Friska dalam urusan rumah tangga. Kehidupan mereka di luar tampak harmonis, tanpa ada yang mencurigakan. Namun, di balik pintu rumah mereka, ada sebuah rahasia yang mulai terbentuk, perlahan-lahan mengancam untuk menghancurkan kehidupan mereka. Satria dan Farida mulai memiliki kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak. Friska bekerja di sebuah perusahaan besar di kota yang membutuhkan waktu perjalanan panjang. Ketika ia harus pergi untuk tugas kantor, Satria dan Farida harus mengurus rumah mereka berdua. Pada awalnya, Satria merasa biasa saja, namun ketika pertemuan demi pertemuan itu berlanjut, keduanya semakin sering berbicara lebih lama. Farida adalah wanita yang bijaksana dan penuh perhatian. Ia tahu bagaimana membuat Satria merasa nyaman setelah hari-hari yang melelahkan. Mereka mulai berbagi cerita lebih dalam, dari hal-hal sederhana hingga masalah hidup yang lebih serius. Dalam setiap percakapan, Satria merasa bahwa Farida memahami dirinya lebih baik daripada siapapun. Rasa nyaman yang dulu tidak ia rasakan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi tetap bertumbuh setiap harinya. Malam-malam yang dulunya Satria habiskan bersama istrinya kini lebih sering ia habiskan dengan Farida. Tanpa sadar, ia mulai merasa lebih dekat dengan ibu mertuanya daripada dengan istrinya sendiri. Mereka sering menonton film bersama, berdiskusi tentang hal-hal yang terjadi di sekitar mereka, dan terkadang hanya duduk diam bersama, menikmati keheningan yang penuh dengan kehangatan. Namun, Satria menyadari ada yang salah dengan perasaannya. Rasa nyaman yang berubah menjadi ketertarikan lebih, mengganggu pikirannya. Ia merasa malu, bingung, dan takut. Ia tahu ini salah, tapi perasaan itu tidak bisa ia tekan. Bahkan terkadang, ia merasa bahwa hanya dengan Farida, dirinya bisa merasa dihargai dan dipahami sepenuhnya. Kebersamaan yang semakin intens antara Satria dan Farida mulai memengaruhi kehidupan rumah tangga mereka. Farida lebih sering memberikan perhatian kepada Satria, sementara Friska yang pulang larut malam sering merasa terasing dari suaminya. Ia merasa ada yang berubah, namun tak bisa memastikannya. Satria berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak, namun semakin ia berusaha menjauh, semakin besar perasaan yang ia rasakan terhadap ibu mertuanya. Ia merasa terjebak di dalam dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika Friska tidak ada di rumah, Satria dan Farida sering berbicara lebih lama, berbagi tawa dan cerita. Perasaan itu semakin menguat, membuat Satria merasa seperti berada di persimpangan yang tak bisa ia pilih. Cinta terlarang yang seharusnya tak pernah ada mulai tumbuh tanpa bisa ia hentikan. Suatu hari, saat Friska pulang lebih awal dari kantor,
ia langsung merasakan ada yang aneh di rumah. Begitu memasuki pintu, ia melihat Satria dan Farida duduk bersama di ruang tamu, berbicara dengan suara rendah dan tertawa. Keheningan tiba-tiba mengisi ruang, dan Friska merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rasa curiga tumbuh dalam dirinya, namun ia mencoba menenangkan dirinya dan berpikir positif. Mungkin mereka hanya sedang berbicara tentang sesuatu yang penting, pikirnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada yang sedang disembunyikan darinya. Ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi benih kecurigaan itu telah tertanam. Hari demi hari, Satria dan Farida semakin sering menghabiskan waktu berdua. Satria merasa semakin nyaman, sementara Farida semakin terbuka dengan perasaannya. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah jalan yang salah, namun ada sebuah tarik-menarik yang membuat mereka tak bisa menjauhi satu sama lain. Satria merasa semakin bersalah karena ia mencintai ibu mertuanya, tetapi perasaan itu tidak bisa ia kontrol. Sementara itu, Friska semakin merasa ada yang janggal dalam hubungan mereka. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan curiganya. Namun, ia juga tidak ingin berpikiran negatif tanpa bukti yang jelas. Friska memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana hubungan mereka berkembang. Kabar mengenai kedekatan Satria dan Farida akhirnya tersebar di kalangan tetangga. Salah satu tetangga yang merasa curiga memutuskan untuk memberitahu Friska tentang apa yang ia lihat. Kabar itu segera membuat Friska terguncang. Seorang tetangga menceritakan bahwa Satria dan Farida sering keluar berdua tanpa Friska, berbicara dengan sangat dekat dan terlihat sangat akrab. Friska merasa hancur mendengar kabar itu. Ia tidak bisa lagi menahan kecurigaannya. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor pada suatu hari. Ketika Friska pulang ke rumah, ia mendapati pintu terbuka dan terdengar suara percakapan dari dalam rumah. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan menuju ruang tamu dan melihat Satria dan Farida duduk bersama di sofa. Wajah mereka terlihat sangat serius, tetapi ada kehangatan yang jelas di antara keduanya. Friska merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Dia berdiri di sana, terdiam, memandangi mereka berdua. Suasana terasa mencekam, dan semua perasaan bingung dan curiga yang selama ini ia pendam mulai meledak. Tanpa bisa menahan emosinya, Friska akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Satria dan Farida langsung terkejut mendengar pertanyaan Friska. Mereka saling berpandangan, dan dalam sekejap, segala yang mereka sembunyikan akhirnya terbongkar. Satria, dengan suara yang pelan namun penuh penyesalan, mengakui perasaannya. Friska, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku mencintai ibumu, aku mencintainya lebih dari seorang ibu. Friska terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Ia merasa seolah-olah dunia sekitarnya runtuh. Farida hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Satria merasa sangat menyesal, tetapi juga merasa tak bisa keluar dari perasaan yang telah menguasainya. Farida yang melihat Friska hancur tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Friska, aku minta maaf, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semuanya terjadi begitu saja, dan aku sangat menyesal, ujar Farida dengan suara penuh penyesalan. Namun, bagi Friska, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang mendalam. Rasa kecewa dan pengkhianatan terasa seperti duri yang menusuk hati. Ibu, suami saya, apa yang sudah terjadi di sini? Tanya Friska, suaranya serak.
Farida hanya bisa menangis, tak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Satria merasa terperangkap dalam kebohongan yang ia buat. Setelah kejadian itu, Satria dan Farida mencoba untuk berbicara lebih banyak dengan Friska. Namun, perasaan Friska telah terluka begitu dalam dan ia merasa sangat bingung. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai di dunia. Tak ada kata-kata yang bisa meredakan rasa sakit yang ada dalam hatinya. Satria mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun Friska merasa bahwa permintaan maaf itu tidak cukup untuk menghapus luka yang telah tercipta. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya, tidak tahu harus berbuat apa. Keputusan Friska untuk mencari jawaban tentang bagaimana ia bisa mengatasi rasa sakit ini menjadi semakin sulit. Ia merasa bahwa perasaan cintanya terhadap Satria dan Farida telah hancur begitu saja. Dia merasa terbuang, tak dihargai. Dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang tentang keluarga dan cinta. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia harus tetap tegar demi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak dapat dihindari. Malam-malam yang hening terasa semakin panjang bagi Friska. Di tengah kebingungannya, ia mencoba untuk berpikir jernih. Setelah banyak berpikir, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam pengkhianatan ini. Ia memutuskan untuk memberi waktu bagi dirinya sendiri. "Aku butuh waktu untuk berpikir," jika tanya kepada Satria. Satria menerima keputusan itu dengan penuh penyesalan, mengetahui bahwa ia telah kehilangan kepercayaan dari orang yang paling ia cintai. Farida juga merasa sangat bersalah, dan ia berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka hidup dalam rumah yang sama, suasana terasa sangat canggung. Satria dan Farida berusaha untuk menghubungi Friska, namun Friska selalu menghindar. Ia merasa bahwa hubungan mereka tidak mungkin diperbaiki begitu saja. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun rasa sakitnya begitu dalam, ia tidak ingin kehilangan suaminya begitu saja. Namun, ia juga harus memberi waktu bagi dirinya untuk sembuh. Suatu hari, Farida memutuskan untuk menemui Friska. Dengan langkah penuh penyesalan, Farida meminta maaf sekali lagi. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sangat menyesal dan bahwa perasaan itu tidak seharusnya terjadi. "Friska, aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi izinkan aku untuk meminta maaf dengan tulus. Aku harap kamu bisa memaafkan kami," ujar Farida dengan penuh keikhlasan. Friska, yang masih terluka, hanya bisa menatap ibunya dengan mata yang penuh air mata. "Ibu, bagaimana mungkin aku bisa memaafkan semua ini?" jawab Friska. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa memaafkan adalah langkah yang harus ia ambil untuk dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Friska mulai merenung. Ia tahu bahwa hidup tidak bisa berjalan mundur, dan luka yang dalam ini tidak akan sembuh dalam semalam. Ia memutuskan untuk memberi waktu pada dirinya sendiri dan fokus pada pemulihan. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa pengampunan adalah langkah pertama untuk membuka lembaran baru. Friska memutuskan untuk mencari ketenangan, pergi ke tempat yang jauh untuk beristirahat dan berpikir. Ia ingin melihat apakah ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan dengan Satria dan Farida, atau apakah itu sudah benar-benar berakhir. Selama beberapa minggu, Friska mengambil jarak dari kehidupan rumah tangga yang penuh ketegangan itu. Satria merasa sangat cemas dan gelisah, namun ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal dan siap mengubah segala sesuatunya.
Satria menyadari bahwa ia telah merusak hubungan dengan dua wanita yang sangat penting dalam hidupnya. Farida, yang juga merasa hancur, mulai berusaha melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk mendukung Friska. Ia menyadari bahwa ia harus menebus kesalahan besar yang telah ia buat, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Pada suatu hari, Friska memutuskan untuk kembali ke rumah setelah waktu yang cukup lama mengasingkan diri. Satria yang sudah tidak sabar menunggu kepulangannya, berusaha memberikan ruang bagi Friska untuk berbicara. Ia ingin menjelaskan dengan lebih mendalam tentang perasaannya, mengapa semua ini terjadi, dan betapa menyesalnya ia. Farida yang lebih bijak menyarankan Satria untuk memberikan Friska waktu dan tidak terburu-buru. Ia tahu betul bahwa pengampunan tidak datang dalam waktu singkat. Dalam hati Farida, ia juga berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi memulihkan segalanya dengan mudah. Ketika Friska kembali ke rumah, suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi canda tawa yang terdengar di ruang tamu. Hanya ada keheningan yang mempengaruhi setiap sudut rumah mereka. Friska duduk di ruang makan, dan Satria dengan hati yang penuh penyesalan menghadapinya. "Friska, aku tahu apa yang aku lakukan adalah kesalahan besar," kata Satria dengan suara yang berat. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal, dan aku siap untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, tapi izinkan aku untuk memperbaiki semuanya." Friska menatapnya lama, seolah mencari sesuatu dalam kata-kata suaminya. Friska terdiam sejenak, merasakan beratnya setiap kata yang diucapkan Satria. "Satria, kamu tahu betapa dalamnya luka ini?" tanyanya, suaranya gemetar. "Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang aku percayai seumur hidupku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian." Satria menunduk, merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Namun, ia bertekad untuk menunjukkan bahwa ia siap untuk berubah. "Aku tidak akan menyerah, Friska. Aku akan berusaha untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kepercayaanmu kembali." Friska terdiam. Ia merasa terombang-ambing antara keinginannya untuk melanjutkan kehidupan bersama Satria dan perasaan terluka yang mendalam. Ia tahu bahwa cinta itu kuat, tetapi ia juga sadar bahwa cinta tanpa kepercayaan tidak akan bisa bertahan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, Satria," kata Friska dengan suara pelan. "Tapi aku ingin mencoba untuk melihat apakah kita bisa memperbaiki hubungan ini. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi." Friska mengambil langkah kecil menuju pemulihan, meskipun hatinya masih berat. Satria merasa terharu, dan meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, ia siap menjalani proses itu dengan kesabaran. Di sisi lain, Farida merasakan kesedihan yang mendalam. Sebagai seorang ibu, ia merasa telah mengecewakan putrinya dengan cara yang sangat buruk. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari kesalahan besar yang telah ia buat. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan Friska untuk segera memaafkan semuanya. Farida sadar bahwa ia harus memberi ruang bagi Friska untuk sembuh. "Aku tidak akan pernah bisa menebus apa yang telah aku lakukan," gumam Farida kepada dirinya sendiri. "Namun, aku akan selalu berdoa agar Friska bisa menemukan kedamaian dalam hatinya." Minggu-minggu berlalu, dan meskipun Friska masih belum sepenuhnya bisa melupakan apa yang telah terjadi, ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Setiap percakapan dengan Satria terasa lebih jujur dan terbuka. Satria berusaha keras untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai menunjukkan bahwa ia benar-benar berkomitmen untuk berubah.
Sementara itu, Farida tetap menjaga jarak, dengan harapan Friska bisa menerima kenyataan dan memaafkan mereka berdua. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan apapun, tetapi ia tetap berharap ada kesempatan bagi keluarga mereka untuk bersatu kembali. Friska, meskipun masih merasa ragu, mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa meskipun perasaan itu tidak akan pernah sama lagi, ia harus mencoba untuk memulai kembali. Pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi tentang belajar untuk menerima kenyataan dan bergerak maju. Friska tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada Satria, meskipun hatinya masih terasa retak. Aku tidak bisa berjanji akan melupakan, tapi aku akan mencoba untuk memberi kesempatan pada kita, kata Friska pada Satria, yang merasa terharu mendengar keputusan istrinya. Di tengah semua ini, Satria berusaha menjadi suami yang lebih baik. Ia mulai lebih terlibat dalam kehidupan rumah tangga, membantu Friska dengan segala hal yang ia bisa. Ia sadar bahwa ia harus membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Namun, Satria juga tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus mereka lewati, banyak luka yang harus disembuhkan. Friska, meskipun terluka, merasa sedikit lebih tenang melihat usaha Satria. Ia tahu bahwa ini adalah proses panjang, dan ia harus terus berjuang untuk menemukan kedamaian dalam hatinya. Farida, meskipun merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk meminta maaf, menyadari bahwa takdir mereka sudah berubah. Namun, ia merasa sedikit lega karena setidaknya Friska memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan bagi anak dan menantunya. Setiap hari, Farida mencoba untuk menjaga jarak, namun tetap memberikan dukungan dari belakang. Ia berharap bahwa suatu hari, Friska akan menemukan kedamaian dalam hatinya dan mampu memaafkan mereka berdua. Mungkin ini adalah jalan yang harus kita tempuh, gumam Farida, berharap bahwa waktu akan menyembuhkan luka-luka itu. Meskipun Friska dan Satria perlahan mulai membangun kembali hubungan mereka, perasaan sakit itu tetap ada. Namun, mereka berdua berusaha untuk bergerak maju dengan pelajaran yang mereka ambil dari kesalahan besar ini. Mereka belajar bahwa komunikasi yang jujur adalah hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Friska yang dulu sangat percaya pada kebahagiaan keluarga mereka, kini lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan. Namun, ia juga menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pengkhianatan memang menyakitkan, tetapi jika mereka bisa saling berusaha dan belajar dari kesalahan, mungkin ada harapan untuk masa depan mereka. Perjalanan Satria, Friska, dan Farida menjadi bukti bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. Mereka belajar bahwa kejujuran, komunikasi, dan pengampunan adalah hal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Walaupun banyak luka yang harus disembuhkan, mereka semua berusaha untuk tetap berjalan bersama, dengan harapan bahwa waktu akan memperbaiki semuanya. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah langkah yang berharga. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Pengkhianatan dan luka adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Melalui perjuangan, komunikasi, dan pengampunan, kita bisa belajar untuk bangkit kembali. Satria, Friska, dan Farida mungkin tidak akan pernah kembali ke keadaan seperti semula, tetapi mereka bisa memilih untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh rasa hormat terhadap satu sama lain.
Kisah Satria dan Farida ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam setiap hubungan, kita harus berhati-hati, karena pengkhianatan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Namun, kita juga harus percaya bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki jika kita berusaha untuk berubah dan belajar dari masa lalu. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita selalu punya pilihan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Terimalah pelajaran hidup dengan hati yang terbuka, karena dari setiap luka yang kita alami, akan muncul kekuatan baru yang membawa kita menuju kedewasaan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi atau punya pendapat tentang cerita ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh kejutan lainnya.